Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi gugus fungsi. Simak penjelasannya baik-baik ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa beberapa senyawa turunan alkana ada yang merupakan pasangan isomer fungsi. Tentu kalian masih ingat bahwa isomer fungsi merupakan dua senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Tentu kalian masih ingat pula beberapa senyawa turunan alkana yang berisomer fungsi, diantaranya yang pertama adalah alkohol dan eter yang sama-sama memiliki rumus molekul CnH2n plus 2O, kemudian aldehid dan keton yang sama-sama memiliki rumus molekul CnH2nO, dan asam karboksilat dan ester yang sama-sama memiliki rumus molekul CnH2nO2. Lalu, bagaimanakah caranya kita mengidentifikasi golongan senyawa apabila hanya diketahui rumus molekulnya saja? Misalnya, ada suatu senyawa dengan rumus molekul C4H8O. Dilihat dari rumus molekulnya, maka rumus molekul ini dapat dinyatakan dengan CnH2nO. Nah, ada dua golongan senyawa yang memiliki rumus CnH2nO, yakni aldehid dan keton. Nah, jadi senyawa yang diketahui ini termasuk senyawa aldehid atau keton. Bagaimana cara menentukannya? Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk dapat mengidentifikasi dengan tepat golongan suatu senyawa apabila diketahui rumus molekulnya, kita harus mengetahui perbedaan yang mencolok antara sepasang senyawa yang berisomer fungsi. Yang pertama, kita akan belajar dulu bagaimana caranya untuk membedakan alkohol dan eter. Hal-hal yang menjadi perbedaan antara alkohol dan eter diantaranya senyawa alkohol mudah larut dalam air, sedangkan senyawa eter sukar larut dalam air. Kemudian senyawa alkohol memiliki titik didih tinggi karena mengandung ikatan hidrogen. Sedangkan senyawa eter titik didihnya rendah. Senyawa alkohol dapat bereaksi dengan logam Na. Sedangkan senyawa eter tidak dapat bereaksi dengan logam Na. Kemudian, senyawa golongan alkohol dapat bereaksi dengan molekul PX3, di mana X ini merupakan wakil untuk senyawa-senyawa golongan 7A. Jadi X ini bisa diganti dengan F, Cl, Br, ataupun I. Sedangkan senyawa eter tidak dapat bereaksi dengan molekul PX3. Selanjutnya, kita belajar cara untuk membedakan aldehid dan keton. Untuk membedakan aldehid dan keton, kita memakai pereaksi Fehling dan pereaksi Tolen, di mana senyawa golongan aldehid
dapat mereduksi bereaksi Fehling atau CuO membentuk endapan merah. Sedangkan senyawa golongan keton tidak dapat mereduksi Fehling. Kemudian, senyawa golongan aldehid dapat mereduksi bereaksi tolen atau Ag2O membentuk cermin perak. Sedangkan senyawa golongan keton tidak dapat mereduksi tolen. Selanjutnya, kita akan belajar cara membedakan asam karboksilat dan ester. Senyawa asam karboksilat pada dasarnya bersifat asam. Karena itu, asam karboksilat dapat memerahkan lakmus biru. Sedangkan senyawa golongan ester pada dasarnya bersifat garam. Karenanya, dia tidak dapat memerahkan lakmus biru. Sekarang kita bahas contoh ya. Contoh yang pertama, suatu senyawa dengan rumus CnH2n plus 2O dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul dan bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Senyawa tersebut mengandung gugus fungsi. Nah, jika ada soal kayak gini, pertama kita tentukan dulu atau cari dulu rumus molekul senyawanya. Di sini rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2O. Kemudian kita tentukan senyawa apa saja yang memiliki rumus molekul CnH2n plus 2O. Senyawa dengan rumus molekul CnH2n plus 2O adalah alkohol dan eter. Jadi, kemungkinan senyawa yang dimaksud di soal adalah alkohol atau eter. Nah, jadi senyawanya alkohol atau eter. Kita tentukan dari ciri-ciri berikutnya. Ciri-ciri berikutnya yang dideskripsikan di soal adalah senyawa tersebut bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul dan bisa bereaksi dengan logam natrium. Nah, yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah senyawa golongan alkohol. Jadi, senyawa yang dimaksud di soal adalah senyawa alkohol. Nah, kemudian yang ditanyakan, senyawa tersebut mengandung gugus fungsi apa? Nah, gugus fungsi yang terkandung dalam senyawa alkohol adalah ROH. Jadi, mengandung gugus fungsi berupa gugus alkil dan gugus OH. Gini ya. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Suatu senyawa dengan rumus molekul C4H8O dapat menghasilkan endapan cermin perak ketika bereaksi dengan bereaksi tolen. Senyawa yang dimaksud adalah, nah, kita lihat rumus molekulnya ya. Rumus molekulnya adalah C4H8O. Maka di sini N-nya sama dengan 4. Karena N-nya sama dengan 4, berarti 8 itu sama dengan 2N. Maka di sini rumus molekulnya dapat ditulis dengan CnH2nO. Yang memiliki rumus molekul CnH2nO adalah aldehid dan keton. Nah, jadi senyawa yang dimaksud aldehid atau keton. Kita lihat deskripsi selanjutnya. Senyawa itu bisa menghasilkan endapan cermin perak ketika bereaksi dengan bereaksi tolen. Di antara aldehid dan keton,
yang dapat bereaksi dengan pereaksi tolen adalah aldehid. Jadi, senyawa yang dimaksud di soal adalah senyawa golongan aldehid. Nah, senyawa golongan aldehid tersebut memiliki 4 atom C. Senyawa golongan aldehid dengan 4 atom C adalah butanal. Jadi jawabannya adalah butanal. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran daring kimia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.